mengajukan upaya hukum lain terhadap putusan pra peradilan. Pertanyaan seriusnya adalah, kenapa ketika Hakim Eman Sulaiman yang kita anggap melebihi kewenangannya mengambil putusan yang ultra petita, dianggap sebagai sebuah keputusan yang biasa saja, kenapa kita lupa dengan 2 orang nyawa yang sudah melayang dan ditanam saat ini di Cirebon sana selama lebih dari 8 tahun? Kok tidak ada empati kita kepada mereka? Nah, karena itu saya katakan, saya mohon maaf, Ranlaw Farm yang saya pimpin dengan Saudara Rahmat ini, kita memang selalu tampil jalan yang berbeda. Sepanjang perbedaan itu kita yakini bahwa kita benar dan diterima oleh logika yang sehat sebagai seorang lawyer profesional. Apa itu? Dalam kasus, catat ini, mau dibully mau tidak dibully, saya tidak peduli. Dalam kasus Ronald Tanur, saya ingin sampaikan bahwa setahu saya tahun 2023 ketika kejadian itu muncul, belum apa-apa, ayahnya, bapaknya Ronald Tanur itu sudah diberhentikan dari anggota DPR RI. Betul tidak? Ada yang keliningan nggak ya? Diberhentikan sebagai anggota DPR RI. Padahal menurut yang saya pahami tidak ada hubungannya antara perilaku anaknya dengan bapaknya. Tapi ini mungkin politis. Semoga saya tidak salah. Ini dugaan saya. Nah, ketika dilakukan proses persidangan, hakimnya 3 orang dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim mengatakan bahwa Saudara Ronald Tanur tidak bersalah dan dibebaskan. Langsung ribut satu Indonesia. Kan begitu, Mas? Berarti kita sudah tidak percaya kepada penegakan hukum hari ini oleh pengadilan. Berarti ada masalah di negara ini yang tidak saja pada kepolisian, yang tidak saja pada kejaksaan, yang tidak saja pada kehakiman, yang tidak saja pada lembaga pengacara. Kalau begitu, dari awal saya katakan bahwa proses hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara harus diperbaiki. Jadi saya berharap teman-teman semua lewat para pakar jangan buru-buru menghukum, menjustifikasi pengacara, hakim dari kasus Saudara Ronald Tanur, yaitu Bapak Damanik. Apakah saya setuju meninggal pacarnya Ronald Tanur? Tentu tidak. Tapi mari kita berlogika hukum. Mari kita memakai cara berpikir yang cerdas sebagai seorang penegak hukum. Nah, karena itu, apa kaitannya saudara-saudara? Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kekecewaan saya yang maha berat kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apa itu? Pak Mahfud bicara di podcastnya Terus Terang Mahfud MD. Pak Mahfud ini ngomong seperti ngejek dia. Polisi, ada orang pengacara yang nggak diminta, tapi dia bantu-bantu polisi. Kita bantu saja polisi masih disudutkan, apalagi dibiarkan. Saya ingin tanya deh Pak Mahfud. Pak Mahfud, kira-kira pikiran Bapak tentang polisi apa yang harus mereka lakukan sekarang, Pak? Bapak pernah Menko Polhukam, Bapak pernah membuat tim untuk percepatan reformasi hukum, mana hasilnya? Saya tersinggung dengan kata-kata Pak Mahfud.
Karena banyak yang DM saya, WA saya, seolah-olah itu arahannya ke saya, mungkin kepada kawan-kawan saya. Kami tidak pernah dipesan oleh polisi untuk bantu mereka. Saya tegaskan itu. Dan kami tidak pernah bekerja sama dengan polisi untuk bantu mereka. Tapi sebagai seorang penegak hukum, dan kita levelnya sama sebagai penegak hukum, lawyer, kemudian hakim, kemudian KPK, jaksa dan polisi setara dalam penegakan hukum, maka kita wajib saling perhatian dengan sesama hukum. Kok Pak Mahfud ngomong begitu? Tersinggung saya sama Bapak. Oh, ini Rasman nantang. Saya masih ingat ketika Pak Jokowi periode yang lalu, periode pertama kabinet kerja, waktu itu ada salah satu TV swasta, narasumbernya Pak Yusril, dan kalau saya nggak salah saya ada di situ. Pak Mahfud sedang di luar negeri, zoom dengan Bapak. Bapak mengatakan, saya siap menantang siapapun yang mendebat kata-kata saya ini. Tapi kok di kasus ini Bapak tidak ngomong? Kasih dong pikiran, apakah ini pembunuhan, apakah ini lalu lintas? Terus Bapak komentari dong Surabaya itu, apakah itu harus dihukum hakimnya, apakah itu hukumnya seperti apa? Komentari dong. Jangan karena Bapak, saya khawatir Pak Mahfud ini nanti begini-begini, nanti masuk ke dalam sistem, jadi ini jadi itu lagi. Takut saya nanti jadi berubah. Jadi Pak Mahfud, tolonglah Bapak berbicara, saya di DM, saya tersinggung dengan kata-kata Bapak. Jangan Bapak pikir Bapak segala-galanya, Bapak senyum-senyum seolah kita ini orang yang muda-muda ini tidak berisi, Pak. Yang Bapak baca KUHP, KUHP, undang-undang sama dengan yang saya baca. Dan saya tidak pernah gentar menghadapi orang seperti yang Bapak sampaikan ini. Ini jelas ya, saya punya track record sendiri, jangan rendah-rendahkan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke Pak Mahfud, dan mudah-mudahan Pak Mahfud tidak maksudnya ke saya, tapi saya menduga itu mengarah ke saya dan kawan-kawan saya yang lain.